Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarhu Masailil Jahiliyah, penjelasan tentang tradisi orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dijelaskan atau yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Terakhir kita di masalah yang ke-52 tentang sifat orang-orang jahiliyah. Mereka cacat, mereka mengingkari akan adanya hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk, dan ini sudah kita singgung juga. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatu ats-tsalitsatu wal khamsun, masalah jahiliyah yang ke-53. I'malul hiyali dzahirati wal batinati. Di antara sifat orang-orang jahiliyah adalah mereka melakukan tipu daya atau makar. Makarnya itu baik secara zahir ataupun secara batin. Ya, maksudnya makar secara terang-terangan atau dia bersembunyi, tidak nampak. Fi daf'i ma ja'at bihi rusul. Apa tujuan, apa maksud mereka membuat makar? Ini tujuannya untuk menolak ya apa yang dibawa oleh para rasul. Ini sifat dari sifat orang-orang jahiliyah. Mereka berusaha membuat makar, tipu daya dalam rangka menolak apa yang dibawa oleh para rasul. Kaqaulihi ta'ala anhum, ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, tipu daya, dan Allah membalas dari makar mereka. Demikian pula Allah berfirman tentang mereka, wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu. Ya, sekelompok dari ahlul kitab, orang Yahudi, mereka berkata kepada kawannya, kepada temannya yang lain, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu, berimanlah engkau kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, maksudnya kepada Nabi dan para sahabatnya. Berimanlah kalian kepada mereka wajhan nahar, di pagi hari, wakfuru akhirahu, tapi berpura-puralah kalian beriman di sore, kufur di sore harinya. Ya, apa tujuannya ini? Ya, mereka saling menasihati. Kalau antum bertemu dengan Muhammad, bertemu dengan sahabatnya Muhammad di pagi hari, silahkan ikut beriman. Ya. Tapi kalau sudah sore hari, ya silahkan kalian kufur. Apa tujuannya seperti ini? Tidak lain hanya untuk apa? Menolak atau membenci
apa yang dibawa oleh para rasul. Apa yang dibawa oleh para rasul. Baik, kita baca keterangan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Dan sudah kita singgung sebahagiannya. Min a'mali ahli al-jahiliyati minal kitabiyyin wal ummiyyin i'maluhumul hiyala fi taghyiri syar'illahi subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan sifat orang-orang jahiliyah baik dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasara atau dari kalangan ummiyin, sudah kita sering bahas ummiyin, orang-orang yang tidak berpegang kepada Alkitab. Ini masuk dalamnya orang-orang musyrikin. Ya, i'maluhumul hiyal, mereka membuat hila, tipu daya, fi taghyiri syar'illahi subhanahu wa ta'ala, untuk menolak syariat Allah, untuk merubah syariat Allah, litakhallusi minhu wa infadhi kufrihim wa dhalalihim, supaya bisa berlepas, ya, berlepas diri, dan supaya mereka bisa melaksanakan, ya, dari kekufuran dan kesesatan mereka. Li'annahum la yaqdiruna 'alal musaraha, karena mereka, ya, orang-orang ahlul jahiliyah ini, mereka tidak mampu lagi untuk terang-terangan, ya, mereka tidak mampu terang-terangan untuk membenci Muhammad. Fasaru yalja'una ila hiyalin khafiyatin makirah, sehingga mereka, karena mereka tidak mampu terang-terangan membenci agama yang dibawa oleh Muhammad, mereka pun berlindung di balik apa? Makar. Ya, wa min dzalika, di antaranya kata Syekh, firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, lalu Allah membalas makar mereka, dan dialah Allah sebaik-baik yang membalas makar. Ya, kemudian Syekh hafizahullah di sini menerangkan apa makna dari kata al-makru. Makar itu, kata beliau, isalul makruhi bi tariqatin khafiyatin. Ya, mendatangkan makruh, mendatangkan kejelekan dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, atau bisa dikatakan berbuat kejelekan dengan cara sembunyi-sembunyi, itu makar, ya. Sebab kalau ada orang, ya, memusuhi orang lain dengan cara terang-terangan, itu bukan makar. Kita katakan itu permusuhan secara apa? Terang-terangan. Kalau makar, enggak. Ya, makar ini dia melakukan sesuatu tapi bentuknya tersembunyi. Ya, istilahnya orang sekarang gerakan bawah tanah. Ya, musuh dalam selimut. Ya. Ya, itu makna dari makar. Kemudian Syekh di sini contohkan. Ini kita sudah baca kemarin, saya tinggal terjemahkan saja. Orang-orang Yahudi ketika mereka hendak membunuh Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, ya, karena memang kebiasaan mereka adalah membunuh para nabi. Ketika mereka ingin membunuh Nabi Isa, mereka pergi di raja kafir, penyembah berhala. Si Yahudi ini berkata kepada raja ini, sesungguhnya laki-laki ini, yaitu Nabi Isa, dia ingin merubah hukummu, dia ingin meruntuhkan dari kekuasaanmu. Ya, maka jika kamu tidak bertindak, maka akan runtuh dari kekuasaanmu. Ya, jadi ingat, ya, bukan si Yahudi ini yang langsung apa? Bertindak untuk membunuh Nabi Isa, tapi melalui apa? Orang lain. Nah, itulah namanya apa? Makar. Ya. Maka si raja ini, si raja kafir ini, penyembah berhala ini, mengutus sekelompok pasukan, ya, sekelompok orang untuk membunuh Nabi Isa. Ya. Kelompok manusia ini mereka pun masuk
di sebuah tempat yang mereka sudah sepakati untuk dibunuhnya Nabi Isa di situ. Berarti mereka ingin membuat makar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat makar untuk menyelamatkan nabinya. Ya, Allah balas makar mereka untuk menyelamatkan Nabi Isa. Bagaimana bentuknya? Kata Syekh di sini, fa'alqa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang lelaki yang sangat mirip persis dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, persis, tidak ada bedanya. Sehingga orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa ini dari pasukan raja, seakan-akan dia katakan, oh ini Nabi Isa ini orangnya ini. Maka mereka pun menangkap Nabi Isa, membunuhi dan menyalibnya, ya, di atas khasyabah, di atas kayu rerumputan. Yadhunnuna annahul masih. Ya, orang-orang ini sudah menyangka yang berhasil dia bunuh adalah siapa? Nabi Isa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa naik di langit, tapi mereka menyangka dia berhasil membunuh Nabi Isa. Itu tadi orang lelaki yang diserupakan persis dengan wajahnya Nabi Isa. Jadi sangkaan mereka berhasil membunuh Nabi Isa, tapi ternyata Allah membuat makar bagi mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka itu sebenarnya bukan membunuh Isa, kata Allah. Mereka itu sebenarnya tidak menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan. Ya. Ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga yang diserupakan inilah yang mereka berhasil bunuh. Jelas ya? Ya, datang orang-orang sekarang pengikut ya yang tidak mau beriman kepada kitab Al-Qur'an, ya, justru mereka berpegang terhadap kitab, ya, berpegang terhadap Nabi Isa, misalnya orang-orang Nasara. Ya, mereka katakan dosa-dosa kita itu sudah ditebus oleh siapa? Oleh Nabi Isa. Darah Nabi Isa, karena beliau dibunuh, darahnya itu sudah menebus apa? Dosa-dosa kita. Nah, itu ada pemahaman begitu di kalangan mereka. Makanya mereka dalam masalah dosa dan maksiat mereka bergampangan karena keyakinan itu. Coba bayangkan. Jelas ya? Kata Syekh di sini, itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin membuat makar dan Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Perhatikan di sini, jangan sampai salah paham. Wa hadza min babil muqabalati wal mujazah. Ya, penyebutan Allah, ya, makrullah, ya, ya. Makar Allah, ya. Penyebutan adanya kata makar Allah, kata makar disandarkan kepada Allah, bukan Allah itu punya sifat makar, bukan. Tapi kata Syekh di sini mimbab al-muqabalah. Muqabalah itu artinya sekedar membalas. Bukan Allah punya sifat apa? Maha makar, begitu, tidak mungkin. Karena kata-kata makar itu kata yang apa? Yang jelek. Ya, jadi di sini walaupun kata makar disandarkan kepada Allah, kata Syekh ini pembahasan tentang apa? Allah membalas, Allah mujazah, ya, memberikan balasan. Dan ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi makril makhluk fa innahu zulmun. Beda halnya kalau makhluk berbuat makar, itu pasti zalim. Li'annahu bi ghairi haq. Kalau makhluk membuat makar, ya, itu pasti apa? Pasti kezaliman, murni kezaliman, karena mereka berbuat tanpa hak. Jelas ya? Dan ini hal yang dimaklumi. Kalau ada orang berbuat makar, ini makhluk ini,
ingin berbuat makar. Ya, yang kita tangkap mereka ingin membuat makar itu apa? Hah? Hal yang sifatnya bagus atau tidak? Hal yang tidak bagus. Nah, itu kalau makhluk. Tapi kalau dikatakan makar Allah, itu tidak boleh dikatakan Allah itu tidak adil. Tidak. Sebab ketika ada penyebutan makar Allah, itu pembahasannya apa? Allah ingin membalas orang yang berbuat makar. Ya, kemarin kita sebutkan kaidah, dan kaidah yang tidak boleh dipakai, al-ghayatu tubarrirul wasilah. Ya, ada orang demi mencapai tujuannya dia rela menghalalkan segala cara. Ini namanya apa? Hah? Makar. Ya, al-ghayah, tujuan itu menghalalkan segala cara. Ini hal yang tidak baik. Ya. Kemarin kita contohkan ada orang ia bersaing di dalam masalah jabatan misalnya. Ini contoh saja ya, dalam masalah jabatan. Ya. Si A, si B, si C dan D, 4 orang. Anggaplah misalnya calon. Ya, ini bukan bicara politik ya. Ada calon ini misalnya 4 orang. Ya. Si A ini target dia apapun yang terjadi dia harus menang. Maka ketika dia menghalalkan segala cara supaya dia bisa mendapat kursi di atas walaupun dengan jalur yang tidak benar, maka ini namanya apa? Membuat makar. Dan ini tidak boleh, tidak ada makar dalam Islam. Al-ghayah tubarrirul wasilah. Tidak boleh orang ingin mencapai tujuan maksud tertentu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan. Tidak boleh. Makanya dibahas dalam pembahasan fikih tentang masalah sogok menyogok. Kenapa dilarang? Karena itu bentuk apa? Makar. Ya, ada orang dia ingin misalnya, contoh ya, sekali lagi contoh, ada orang ingin jadi PNS, banyak saingan. Ya. Kalau dia tidak bayar sekian ratus juta, pasti dia tidak masuk. Tapi kalau ada di dalam, ya istilahnya orang Makassar, dekeng, jelas ya, ada dekeng di situ. Nah, sare mak 200 juta, saya kasih lolos. Iya. Ini bentuknya apa? Tidak boleh, makar. Dan ini dibahas di para ulama, apakah boleh, apakah halal orang yang ya misalnya dia berhasil misalnya jadi pegawai padahal dari jalur apa? Jalur yang tidak benar, dengan cara sogok menyogok. Ya, sebagai ulama keras, mereka katakan itu gaji yang dia dapatkan dah halal. Ya. Kenapa? Kenapa tidak halal? Karena, perhatikan, sebagai ulama ya, mereka katakan karena itu kan asalnya bukan haknya. Iya kan? Itu asalnya haknya orang. Ya. Karena dia berbuat makar, akhirnya dia mendapatkan kedudukan itu bukan orang lain, itu artinya dia zalimi apa? Dia zalimi orang. Mengambil haknya orang lain yang harusnya bukan dia, tapi dia yang ambil. Nah, ini hati-hati. Jelas ya? Dan itu subhanallah sekarang ini banyak terjadi. Ya, sudah merupakan rahasia umum. Ya. Daftar jadi ini, jadi itu. Ya, tidak bisa lulus kalau tidak ada uang. Padahal kalau normalnya orang tidak bayar pun kalau memang apa namanya sesuai dengan jalur resmi, ya lulus juga. Tapi itu susah sekarang ya, susah. Harus memang ada apa tadi? Itu istilahnya tadi orang. Bukan makar, maksudnya dekeng. Ya, supaya bisa lulus. Dan ini hati-hati. Jelas ya? Taib. Kemudian kata Syekh di sini. Jadi kesimpulannya tidak boleh seorang itu apa? Membuat makar, membuat tipu daya untuk mencapai apanya? Tujuan dan maksudnya, apapun bentuknya. Iya, untuk menumbangkan orang lain, untuk menggelincirkan orang lain demi mendapatkan sesuatu, tidak boleh. Taib.
Kenapa tidak boleh? Itu bentuk dari sifat orang-orang jahiliyah, kebiasaan, tradisi orang-orang jahiliyah dahulu. Taib. Kemudian kata Syekh, ayat yang kedua, wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi, ini tadi sekelompok dari ahlul kitab, mereka berkata kepada kelompok yang lainnya, sesamanya, ya, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar, berimanlah engkau kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman di pagi hari, wakfuru akhirah, tapi berpura-puralah kalian kufur, ya, di ujung hari, maksudnya di sore hari. Kata Syekh, wa hadza min makril yahud aidha, ini juga bentuk dari makarnya orang-orang Yahudi. Ya, lamma hajaran nabiy sallallahu alaihi wasallam ilal madinati, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke Madinah, wa dhahara amrullahi subhanahu wa ta'ala, dan telah jelas urusan Allah, maksudnya telah jelas Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin, wa antasara 'alal musyrikin fi ghazwati badrin, ya, orang-orang musyrikin mengalami kekalahan, ya, kaum muslimin menang di perang Badar, makanya disebut Yaumul Furqan. Ya, walamma ajazal yahudu an saddin nas an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi di peristiwa perang Badar itu, ketika kaum muslimin berhak menumbangkan orang-orang musyrikin Quraisy, ya, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah menjadi lemah, ya, menjadi lemah. Mereka tidak mampu lagi untuk mengajak manusia supaya mereka bisa berpaling dari Muhammad dan para sahabatnya. Ketika mereka tidak mampu lagi menghalangi manusia, ya, untuk masuk ke dalam Islam, apa yang mereka buat? Kata Syekh, laja'u ila hilatin wa makrin, mereka pun berlindung di balik makar, tipu daya. Apa makarnya? Ini tadi yang disebutkan dalam ayat. Sekelompok dari mereka berkata, aslimu fi awalin nahar, masuk Islamlah kalian di pagi hari, ya, wa idza sara akhirun nahar, kalau sudah masuk waktu menjelang maghrib, ya, sore sudah mau mulai malam, irtaddu anil Islam, silahkan kalian murtad, keluar dari Islam. Wa qalu ma wajadana fi dini Muhammadin salahiyah, coba lihat, fa innan nasa sayattabi'unakum, di antara wasiat mereka, kami tidak mendapati sedikit pun ada kebaikan pada agama yang dibawa oleh Muhammad. Subhanallah. Ini apa? Ini makar. Ya, tidak ada kebaikan sedikit pun, ya, di dalam ajaran yang dibawa oleh Muhammad, tidak ada. Untuk apa mengikuti mereka? Kita ini ahlul kitab. Coba lihat kesombongan mereka. Laula annahum ma wajadu salahiyatan fi dini Muhammadin lama kharaju minhu, ya, fayuqallidunakum, ya, mereka katakan, ya, seandainya, ya, mereka tidak mendapati kebaikan pada agama yang dibawa oleh Muhammad, maka mereka tidak akan keluar dari, ya, fakashafallahu khattahum biqaulihi, ternyata itu semua hanya makar. Allah menyingkap dari perbuatan mereka, ya, Allah Maha tahu isi hati hamba-hambanya. Maka disebutkanlah dalam ayat, wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar, yakni awalun nahar fa wajhu syai' awwaluhu wa muqaddimuhu. Iya. Kemudian kata Syekh, iya, wa kullu man laja ilal hiyal li taghyiri syar'illah. Perhatikan, oleh karena itu kata beliau, setiap orang yang berlindung di balik makar dengan tujuan ingin merubah syariat Allah, ya, wal idrar bi auliyaihi, ingin berbuat bahaya kepada wali-wali Allah, fa innahu ala tariqati ahli jahiliyah, ketahuilah sesungguhnya dia sedang berada di atas jalannya orang-orang jahiliyah.
Wa kullu man sana'a ahla sunnah wa ahla tauhid, setiap orang yang sana, membenci ahlu sunnah ahlu tauhid, membuat sesuatu untuk mereka demi mencapai tujuan yang rendah, bahasa lainnya ingin membuat makar, fahuwa ala tariqati ahli jahiliyah, maka dia berada di atas tariqahnya, jalannya orang-orang jahiliyah dahulu. Ini terkait tentang apa? Pembahasan masalah apa? Makar. Jadi di antara sifat dan kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka berbuat makar baik secara zahir ataupun secara tersembunyi untuk menolak ajaran yang dibawa oleh para rasul. Jelas ya? Ini banyak terjadi demi sesuai dengan kaidah yang disebutkan tadi, al-ghayah tubarrirul wasilah. Terkadang tujuan itu menghalalkan segala cara, dan ini hal yang tidak ada dalam Islam, murni sebagai kejelekan. Taib, dengan ini selesai. Kemudian berikutnya, masalah yang berikutnya, al-mas'alatul rabi'atu wal khamsun, masalah yang ke-54 dari masailul jahiliyah, al-iqraru bil haqq liyatawassalu bihi ila daf'ihi. Iqraru bil haq, mereka berpura-pura mengakui kebenaran, liyatawassalu bihi ila daf'ihi, sebagai sarana untuk bisa menolak dari kebenaran tersebut. Apa maksudnya ini? Kalau di depan kita dia bilang, oh ya tahu, bagus dakwahnya itu, lemah lembut, tapi di belakang dia menikam. Ini dibahasakan dengan apa? Orang yang bermuka dua. Jelas ya? Orang yang tidak punya apa? Pendirian. Al-iqraru bil haq, mereka berpura-pura mengakui kebenaran, dia jadikan sebagai sarana, sebagai jalan untuk bisa menolak kebenaran tersebut. Makanya orang yang tidak punya pendirian di dalam beragama, kadang dia di A, kadang dia di B, kadang di C, tidak jelas manhajnya, tidak jelas thariqah dia dalam beragama. Ketahuilah, siapa yang seperti ini, itu bentuk dari apa? Sifat orang-orang jahiliyah. Makanya kata Nabi SAW tentang orang yang bermuka dua, apa? Min syarrin nasi dzul wajahain. Sejelek-jelek manusia itu adalah orang yang bermuka dua. Kata Nabi, sejelek-jelek manusia adalah orang yang bermuka dua. Bagaimana bentuknya? Kalau datang di si fulan si A, dia bela si A. Datang kepada si B, dia bela si B. Tidak jelas. Ini kadang saling membenturkan orang. Dan ini hal yang sifatnya tercela karena masuk dalam sifat orang-orang jahiliyah. Kemudian kata Syekh di sini, kama qala fil ayah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat. Dalam ayat tadi disebutkan di syarahnya, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Dan ini sudah lewat ya penjelasannya. Jadi Syekh menyebutkan poin ini untuk berdalil di situ. Dari si mana orang-orang jahiliyah bermuka dua? Dalam ayat ini. Jadi kan tadi dikatakan sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, berimanlah engkau kepada apa yang diturunkan terhadap Muhammad dan para sahabatnya di pagi hari. Berarti mengikut kan? Berarti mengiyakan. Oh iya, bagus itu Islam. Islam itu begini-begini. Tapi di sore hari dia benci Islam, kembali berputar. Berarti apa namanya ini? Ini namanya bermuka dua. Jelas ini? Kata Syekh, wa hadhihi makidatun la tazalu tuhakka lil muslimina mimman yandassuna fi sufufihim min a'daihim. Dan ini kata beliau hafizahullah, ini adalah makar yang selalu ada
ya, yang berusaha bersembunyi di tengah-tengah barisan kaum muslimin dari kalangan musuh-musuh mereka. Bagaimana bentuknya? Yatadhaharuna biqabulil haq. Mereka menampakkan dirinya seakan-akan menerima kebenaran. Ya. Tapi yuriduna qalbal Islam wa ifsadil Islam. Ternyata di dalam dia ingin merusak Islam. Jadi akui dirinya Islam, tapi dia katakan, ya, dia menyerang Islam dari dalam. Wa hadza waqa'a fi asli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mustamirrun ila waqtina hadza. Dan ini terus ada hingga di zaman kita sekarang. Ya, lihat itu orang-orang liberal. Ya, orang-orang liberal seperti ini keadaannya. Menampakkan dirinya Islam, tapi dia menusuk Islam dari dalam. Ya. Yandusu unasum min ada Islam. Mereka bersembunyi, ya, di di tengah-tengah Islam. Wa yatadhaharuna bi Islam min ajli ifsadil Islam wa min ajli basti syubahi bainal muslimina wa tafriqil kalimah. Jadi mereka mengaku dirinya sebagai Islam, tapi mereka menyebarkan syubhat, kerancuan berpikir di tengah kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin. Iya. Wa ilqa'il adawati bainal muslimin. Iya. Selalu melemparkan permusuhan di tengah kaum muslimin. Iya. Memutus hubungan di antara mereka. Mereka berkelompok-kelompok, berjamaat. Ini semua dari makar-makar dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu 'alal muslimina ayatanabbahu li hadzal makril khabith. Maka wajib bagi setiap muslim untuk perhatian tentang makar yang keji ini. Wa alla yamnahu thiqata li kulli ma habba wa dabba. Ini bagus bahasanya, kata Syekh. Hendaknya seseorang itu tidak bisa memberikan, jangan dia memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak jelas. Ya. Bahasa dabba, ya, habba wa dabba itu orang yang pergerakannya tidak ditahu. Ya. Kadang di sana, kadang di sini tidak jelas. Jangan beri amanah orang yang seperti ini. Iya. Kenapa jangan diberi amanah? Karena orang yang seperti ini bisa merusak. Bal alaihim ayyujarrabun nasa tajribatan shadiqah. Ya, setiap orang wajib menguji manusia dengan cara yang jujur. Melihat mereka dengan cara yang detail. Kalau jujur, ya, manahuhu thiqah, berikan mereka apa? Kepercayaan. Ini terkait tentang masalah apa? Memberikan amanah, tanggung jawab. Ya, contoh misalnya mengurus dakwah, ya, jelas ya. Mengurus dakwah itu tidak sembarangan. Ya, harus orang-orang yang amanah. Ya, karena kalau tidak amanah orang, ya, boleh jadi, ya, akan terjadi kerusakan yang besar. Jelas ya. Baik. Kemudian terakhir kita baca lagi. Dan ini selesai ya. Ini berkaitan dengan sebelumnya. Kata Syekh rahimahullahu taala, mas'alatul khamisatu wal khamsun. Masalah jahiliyah yang ke-55. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, ini yang poin yang ke-55, at-ta'assubu lil madhab. Fanatik terhadap madhabnya sendiri, golongannya sendiri. Ya, ini sudah sering ya disinggung di pembahasan sebelumnya. Jadi saya ulang, di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka ta'assub, fanatisme terhadap madhab. Ya, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ini masih terkait tentang orang-orang Yahudi ya. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kalian percaya kecuali hanya kepada orang-orang yang mengikuti agama kita.
Ya, jadi kalau bukan pengikut agama kita, jangan percaya dia. Ini apa ini? Ini namanya ta'assub di dalam mazhab, di dalam golongan, di dalam organisasi. Tidak boleh. Iya. Ini diantara dalil tentang tidak bolehnya apa? Ta'assub. Ya, Syekh Fauzan, ini kalau kita baca semua tidak cukup ya waktu. Saya kasih gambaran. Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, atau Syekh penulis sendiri, Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, beliau di sini ingin mengingatkan tentang orang yang fanatik, ya, fanatik terhadap mazhab tertentu. Ya, jadi kan dimaklumi ya dalam fikih, ya, orang bermazhab. Orang kalau ingin belajar fikih, orang dahulu para ulama itu kebanyakan mereka belajar fikih, mereka punya mazhab tertentu. Iya, jelas ya. Dan para ulama hingga sekarang, ya, seperti misalnya ulama sekarang Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau lebih condong kepada mazhabnya Imam Ahmad. Jelas ya. Dan kebanyakan para ulama sekarang, ulama terdahulu ada yang condong kepada mazhabnya Syafi'i, ada yang mazhabnya Maliki, ya, ada yang mazhabnya Hanafi, Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ya, di dalam belajar fikih orang bermazhab tidak menjadi masalah. Ya, karena para ulama juga mereka punya mazhab di dalam belajar fikih. Yang dilarang ketika dia fanatik, ya, taklid buta terhadap mazhab tertentu. Ya, ini yang dilarang. Karena tujuannya bermazhab agar mudah memahami ilmu fikih, bukan bermazhab dengan tujuan ingin fanatik murni kepada mazhab. Jelas ya? Seperti misalnya dicontohkan oleh para ulama, ada di kalangan ulama, saya tidak ingin sebut namanya. Misalnya dari kalangan mazhab, ya, Abu Hanifah, ada dari kalangan ulama Hanafi yang mengatakan laknat Allah, ya, laknat Allah, bahkan beribu-ribu laknat. Ya, laknat Allah katanya seperti banyaknya debu yang ada di atas muka bumi ini bagi orang yang menyelisihi mazhabnya Abu Hanifah. Ada yang berucap seperti itu, subhanallah. Ini namanya apa? Orang yang fanatik terhadap mazhab. Dan ini dilarang. Ya, ini hal yang tidak boleh. Boleh orang bermazhab dalam fikih, tapi untuk membangun malakah, ya, menguasai ilmu fikih. Tapi kalau harus mengambil mazhab tertentu, ya, meninggalkan yang lain tidak bisa. Orang beragama itu bukan mengikuti mazhab, tapi mengikuti apa? Dalil. Ini yang ingin disinggung oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi orang beragama mengikuti apa? Dalil, bukan mengikuti mazhab. Ya, seperti sebagian orang, ya, kadang kita dengar ya, orang mengatakan, oh kalau fikih mazhab saya Syafi'i, kalau akhlak Al-Ghazali, kalau akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, pernah dengar begini? Ya, tanya kepada orang yang berkata seperti, sebelum datangnya Abul Hasan Al-Asy'ari, sebelum datangnya Imam Syafi'i, ya, sebelum datangnya Al-Ghazali, kalian berpegang di mana? Sebelum datangnya tiga orang ini, kalau dikatakan fikihnya fikih Syafi'i, mazhabnya mazhab fikihnya Syafi'i, akhlaknya Ghazali, apalagi akidahnya Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari. Sebelum mereka kemana? Ini kan aneh. Jelas ya? Taib, akan disinggung oleh Syekh rahimahullah ta'ala terkait tentang masalah ta'assub lil madhab. Taib, saya kira dulu. InsyaAllah pekan depan kita baca poin yang ke-55 ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.